menjadi golongan hamba-hambanya yang bertakwa, yang selalu mendapatkan berkah, mendapatkan anugerah, mendapatkan berlimpah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang terpenting, kita diberikan perlindungan, pemeliharaan, kita dijauhi dari segala macam malapetaka, bencana dan hal-hal yang merusak. Dan juga kita doakan juga orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita, terutama orang tua kita yang pemirsa, dan juga tentunya sahabat di lingkungan sekitar kita. Semoga mereka juga terpelihara, mereka juga mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan seiring dengan terus menerus kita dilanda oleh bencana, dilanda oleh musibah. Tidak hanya di tempat kita pemirsa, tapi di belahan bumi yang lain, di daerah yang lain, bahkan di negara yang lain itu banyak sekali sekarang saat ini kita saksikan mendapatkan musibah. Tapi semoga mereka tentunya bisa menghadapinya, dan kita semua juga bisa menjalani kehidupan kita dengan penuh kesabaran menghadapi musibah-musibah tersebut. Baik pemirsa, untuk membahas kalau tema kita yang akan dibahas, diulas oleh Bapak narasumber kita, Bapak Al-Ustadz Haji Fakhrozi dari UIN Mataram, yaitu antara musibah dan bencana. Ini mungkin gambarannya hampir-hampir mirip ini. Musibah, ujian, bencana, bahkan yang lebih ekstrim malapetaka. Apakah ini juga kita tanyakan merupakan prediksi daripada para tokoh-tokoh, bahkan juga ada yang memperkirakan kita berada di akhir zaman, pada suasana kita akan mendekati hari-hari akhir kehidupan dunia ini. Baik Mirsa, kita langsung saja menyapa narasumber kita. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Baik, kalau pertemuan kita dalam pertemuan pada malam yang mulia ini kesekian kalinya Mirsa, kita bahas tentang takdir, kita bahas tentang bagaimana menyikapi hidup dengan tawakal, dengan penuh kepasrahan, menghadapi bencana, wabah, musibah dan seterusnya. Nah, sekarang ini ingin kita tahu bagaimana sih kita bisa membedakan bahwasanya kita ini sedang diuji, sedang diperingati oleh Yang Maha Kuasa, atau sedang diberikan pelajaran. Nah, apa sih bedanya antara musibah dan bencana, Pak Ustaz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah ala kulli ni'mah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Jamaah Allah yang insyaallah rahmatnya Allah. Amin. Jadi pembawa acara telah sedikit mengupas dan ingin mengetahui tentang apa perbedaan antara ujian, musibah dan azab. Mungkin itu tiga hal yang ingin kita ambil garis tengah. Karena ketiganya ini disebutkan di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Cuma nanti ketika mengartikannya ke bahasa Indonesia itu punya makna yang sangat banyak, seperti malapetaka, musibah, ujian, bencana. Itu sudah di Indonesia. Kita coba melihat yang pertama, ujian dalam bahasa Arab. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bagaimana ungkapan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman berkata, "Hadza min fadli Rabbi liyabluwani ashkuru am akfur." Ini adalah fadilah, keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat yang besar yang Allah berikan kepada aku, kata Nabi Sulaiman. Karena beliau diberikan kerajaan yang begitu luas, kuasaan yang luar biasa besar. Tapi beliau mengatakan, ini adalah rahmat yang diberikan Allah dan Allah menguji aku. Dia berduani ashkuru am akfur. Di mana nikmat ini Allah jadikan sebagai ujian kepadaku, apakah aku bersyukur atau aku kufur. Itu menggunakan kata bala atau Bala. padahal katanya ibtala atau ibtila. Itu bermakna ujian. Ujian. Dalam hadis dikatakan, "Innallah idza ahabba
dia berada pada tingkatan itu tetap. Jadi ujian itu biasa Allah berikan kepada orang yang sudah tingkat lanjut, keimanannya begitu tinggi, seperti tadi Nabi Sulaiman, seorang nabi yang begitu luar biasa. Hadis mengatakan innallah idza ahabba 'abdan, sungguhnya Allah manakala mencintai seorang hamba ibtalahu, Allah uji dia. Ini menunjukkan bahwa orang yang Allah uji itu Allah mendudukkannya pada posisi yang luar biasa sampai Allah cinta kepada hamba tadi. Itu ujian. Lalu kita melihat musibah. Musibah ini di dalam tadi bila bahasa Arab daripada ujian itu biasa bala atau ibtila, maka bahasa Arab untuk musibah ini dari kata asaba. Jadi di dalam Al-Qur'an itu dijelaskan walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin. Lalu dikatakan alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Menggunakan kata asaba, di mana orang ketika dia diberikan, ditimpa suatu ujian, ditimpa suatu musibah, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu di dalam sebuah hadis dijelaskan bahwasanya ajaban li amril mu'min, sungguh luar biasa perkara seorang mukmin itu. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, dan tidak ada perkara-perkara itu kecuali Allah berikan kepada orang-orang mukmin. Apa itu? In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Menggunakan kata asaba, ya, in asabathu sarra syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Menggunakan kata asaba. Asaba ini dasar kata yang sama ketika ditasrif dengan kata musibah. Artinya apa? Dalam hadis tadi digambarkan bahwasanya luar biasa perkara seorang mukmin yang tidak Allah berikan selain kepada orang-orang mukmin. Ketika Allah berikan dia kesenangan, dia bersyukur, Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan bagi dia. Ketika Allah berikan dia kesusahan, dia bersabar, Allah berikan kebaikan pula bagi dia. Maka ujian tadi, ya, bila kita melihat kata ibtila ujian, itu Nabi Sulaiman mendapatkan ujian berbentuk kenikmatan luar biasa karena luar biasa diberikan anugerah. Lalu ada yang diberikan ujian juga seperti nabi-nabi yang lain berupa kesedihan luar biasa. Untuk musibah juga berdasarkan hadis tadi bisa berbentuk kesenangan, bisa berbentuk keburukan. Tetapi identik kalau musibah itu berdasarkan ayat sebelumnya tadi kebanyakan berupa perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Tetapi ada tidak musibah berbentuk kebaikan berdasarkan hadis tadi, ya, in asabathu sarra syakara, kata asaba digunakan di situ, maka ada pula orang yang diberikan musibah berupa hal-hal yang menyenangkan yang bisa membuat dia itu terlena. Tetapi memang identik kalau musibah itu lebih banyak berbentuk hal-hal yang menakutkan, karena sesuai dengan ayat yang sebutkan tadi bahwa Allah menguji bisyai'im minal khaufi wal ju', daripada ketakutan, kelaparan. Itu menunjukkan bahwa kebanyakan musibah itu berbentuk hal-hal yang tidak mengenakkan. Tetapi ada pula musibah itu dalam bentuk hal-hal yang menyenangkan, tetapi itu sangat jarang karena kebanyakan musibah itu orang memaknai hal-hal yang tidak mengenakkan. Tetapi bila kita merujuk kepada hadis tadi, ada musibah itu berupa hal-hal yang dalam tanda kutip menyenangkan. Lalu ada pula namanya azab. Dijelaskan dalam surat Ali Imran itu bahwasanya innalladzina kafaru biayatillahi lahum adzabun syadid. Sungguhnya orang-orang yang kufur terhadap ayat kami, tidak percaya kepada ayat kami, ya, lahum adzabun syadid, bagi mereka Allah berikan azab yang berat. Kalau azab ini khusus Allah berikan kepada orang-orang kafir. Kalau musibah
bagi orang-orang yang beriman, tetapi dia dalam golongan orang-orang yang masih menengah. Kalau ujian itu Allah berikan kepada orang-orang yang tingkat keimanannya luar biasa. Nah, seperti itu mungkin kita bisa klasifikasi. Ujian imannya luar biasa, musibah imannya golongan tengah-tengah. Nah, kalau azab, itu sudah bahkan tanpa keimanan tadi ya. Tanpa keimanan. Baik, Mirsa, kalau kita melihat dan kita ya kembali ke diri kita, keadaan kita sekarang ini, kita mau mengelompokkan klasifikasi kemana ya hidup kita yang kadang mungkin penuh kesulitan, dilanda bencana, dilanda penyakit, dilanda wabah dan seterusnya. Lalu kita sendiri tentunya yang berpikir apakah kita masuk kategori tadi, salah satu di antara yang tiga itu. Mirza, kembali kita dalam kajian Islam pada malam yang berkah ini, ya, kita berharap bisa kita menyerap ilmu pemahaman kita tentang pasti bencana, pasti musibah, bisa apa sih itu, bahkan malapetaka yang tadi kita sudah dijelaskan. Ada orang yang mungkin standar keimanannya tinggi, itu diuji oleh Allah, ada yang sedang-sedang, bahkan orang yang tanpa keimanan pun akan juga mendapatkan mendapatkan bahkan tadi peringatan yang azab ya. Nah, kita ini bisa secara nasional, bahkan sekarang itu secara global ya, kita ini kan terlepas dari masalah keimanannya, agamanya, ini kan seperti semua merasakan dampak dari wabah, dampak dari pandemi yang kadang-kadang kita sebut itu sebagai sebuah cobaan atau sebuah ujian. Tapi sekarang ini di awal tahun bahkan Pak Ustadz, kita juga menyaksikan banyak bencana alam, gunung meletus, banjir di mana-mana, jatuhnya pesawat, gempa bumi. Nah, ini apakah bagian dari ujian kepada kita untuk meyakinkan, meneguhkan keimanan kita, atau sebuah peringatan? Ya, seperti yang kita ketahui, ya, zuharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Terjadinya kerusakan di muka bumi ini sebab tangan-tangan daripada manusia. Di dalam sebuah kitab bernama Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, disusun oleh Imam An-Nawawi, itu pada bab yang pertama tentang babul ikhlas wa hudurin niyyah fi jami'il aqwal wal af'al. Itu dijelaskan bahwasanya ada sebuah hadis, ya, ada sebuah hadis menggambarkan bahwasanya suatu ketika ada sebuah pasukan yang ingin menghancurkan Ka'bah. Ada sebuah pasukan yang ingin menghancurkan Ka'bah. Kemudian pasukan tadi melewati sebuah pasar. Di pasar tadi, ketika pasukan yang hendak menghancurkan Ka'bah itu lewat, ternyata saat itu azab turun. Teguran Allah turun kepada pasukan tadi. Maka seluruh orang yang berada di situ, baik itu pasukan, orang yang berdagang, orang yang sekedar lewat, seluruhnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada yang bertanya, mengapa bukan pasukannya saja yang dibinasakan? Orang yang berada di pasar, mereka tidak paham apa-apa. Orang yang lewat, mereka tidak tahu apa-apa. Maka dijelaskan bahwasanya Allah binasakan semuanya, tetapi kelak ketika dibangkitkan lagi, mereka dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Yang niat ingin menghancurkan Ka'bah, Allah bangkitkan untuk diazab, untuk disiksa. Yang niatnya cuma sekedar lewat, Allah bangkitkan bukan untuk diazab. Tetapi ketika azab itu turun, teguran itu turun, ya, maka seluruhnya yang berada saat itu kena. Itulah mengapa kita melihat beberapa kisah Nabi dan Rasul, ketika azab itu hendak turun, Nabi-Nabi itu disuruh untuk pergi. Contoh kisah Nabi Lut, ketika hendak dibinasakan umat Nabi Lut disuruh pergi. Umat Nabi Nuh, ketika hendak dibinasakan umat Nabi Nuh dengan air bandang yang begitu besar, disuruh Nabi Nuh mempersiapkan kapal. Karena azab itu ketika turun semua kena. Cuma nanti ketika dia dibangkitkan sesuai dengan kondisinya masing-masing, niatnya masing-masing. Artinya apa? Awal tadi yang menyebutkan bahwa terjadinya kerusakan di muka bumi ini bima kasabat aydin nas, sebab ulah tangan manusia.
Nah, yang menjadi orang yang menerima dampak dari beberapa orang mungkin yang melakukan kerusakan itu adalah seluruh orang yang berada di sekitar situ. Karena itu ketentuan alam yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma status orang tadi apakah diuji, apakah menerima musibah, apakah diazab, itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Karena secara zahir mereka sama. Nah, cuma kedudukannya seperti apa Allah yang tahu. Artinya apa? Artinya kita sesama manusia itu jangan saling menghakimi. Oh, ini dia diazab. Oh, ini dia diberikan ujian. Sudah, kita saling menguatkan. Apakah itu azab, apakah itu ujian, apakah itu musibah, biarlah Allah Subhanahu wa taala yang mencatat sesuai dengan keimanan kita. Sedangkan tugas kita sebagai manusia, sesama manusia, bukan saling menyalahkan, tapi saling tolong menolong, saling bagus membaguskan. Hingga ketika terjadi bencana alam tadi misalnya, sudah jangan dikatakan ini azab, jangan dikatakan ini teguran, karena di situ ada orang soleh juga yang kena, di situ ada orang anak bayi juga yang kena yang tidak tahu apa-apa. Artinya apa? Sudah kita jadikan itu sebagai pembelajaran, cari solusi. Karena Rasulullah itu biasa ketika ada masalah mencari solusi dari permasalahan, bukan mencari penyakitan, bukan mencari orang yang dijadikan tumbal. Oh, ini salahnya si ini, salahnya si ini. Sudah, ini salah kita bersama. Jadikan sebagai introspeksi, ambil solusi. Nah, jadi how to take the winning solution. Nah, bagaimana kita coba mengambil solusi yang terbaik, yang tidak menyalahkan satu dengan yang lain. Sebagai sebuah contoh, ketika sekarang di Kalimantan misalnya sedang banjir luar biasa, sudah jadikan itu sebagai pembelajaran, ya. Sekarang solusinya jangan kita sering salah menyalahkan. Solusinya apa? Yang sakit segera kita obati, masalah-masalah hutan segera kita selesaikan. Nah, sehingga kita mengambil tindakan yang bermanfaat. Kalau kita berdebat, oh ini salah si ini salah si ini, maka tidak akan selesai. Nah, artinya apa? Kita sudah tahu siapa yang salah, tapi jangan semua ikut berbicara. Silahkan nanti pihak yang berwenang yang menyelesaikan masalah itu. Tugas kita sesuai dengan proporsi kita, memberikan solusi terbaik, membantu solusi terbaik. Karena kalau semua ikut berbicara, runyam masalah itu. Jadi satu masalah yang awalnya kecil, tetapi semua ikut berbicara, tambah runyam. Maka silahkan yang berkompeten untuk berbicara, dia berbicara. Yang berkompeten untuk membantu dalam bentuk tindakan, dia berbentuk tindakan. Yang berkompeten dengan doa, itu dengan doa. Artinya semua bertindak bukan karena didasari nafsu, tetapi bertindak didasari keimanan kepada Allah untuk mencari solusi terbaik dan manfaat terbaik dalam suatu kondisi. Baik, misal kita tentunya punya pegangan acuannya, paling tidak sekarang punya pandangan tentang bagaimana sih kita saling bahu-membahu ya, melihat kondisi yang ada, melihat tidak lagi melihat siapa yang salah, apa yang salah seperti itu. Namun kan setiap apa yang terjadi misalnya ya, dalam kehidupan manusia, momentum apapun yang lewat, ini supaya menjadi pelajaran, ini bagaimana sih caranya supaya semua yang hadir di kehidupan kita bisa menjadi sebuah pelajaran. Tadi bagus sekali untuk berintrospeksi ya, berintrospeksi. Ini bagaimana ini? Kan tidak semua juga punya kesadaran yang sama untuk mengambil pelajaran di setiap musibah ataupun mungkin bencana. Kita coba belajar dari sejarah baginda Rasul. Dalam salah satu peperangan, yakni perang Uhud saat itu, bagaimana baginda Rasul hampir memenangi peperangan itu, tetapi karena ada beberapa sahabat yang ditugaskan untuk diam di sebuah bukit, ikut turun ingin mengambil ghanimah, sehingga orang-orang saat itu berbalik kondisinya. Kaum muslimin yang hampir menang menjadi kalah. Saat itu Rasulullah terluka. Bahkan ada sahabat Rasulullah yang meninggal, ya, yang sahabat dan ya, sahabat dan juga keluarga beliau yang begitu beliau cintai saat itu, Hamzah. Ya. Sehingga ketika kalau kita pergi ke Uhud itu ada kuburan daripada Hamzah di sana. Itu menunjukkan bahwa apa? Bahwa luar biasa perang itu menyakiti Rasulullah.
Tapi Rasulullah tidak menyalahkan siapa-siapa, ambil hikmahnya. Rasulullah mengambil hikmahnya bahwa apa? Bahwa kemenangan yang hampir di depan mata itu bisa sirna sebab hawa nafsu. Di mana hawa nafsu saat itu sahabat ingin mengambil harta rampasan perang. Itu saat ada Rasulullah, apalagi saat tidak ada Rasulullah. Artinya apa? Seseorang itu bisa mengambil suatu sisi bijak, suatu nilai dari suatu perbuatan itu memang salah satu unsur pentingnya itu adalah ada seseorang yang membimbing kita. Ada seseorang yang menjadi peneduh kita. Sehingga kita butuh orang-orang, kalau di dalam sebuah kitab itu ada disebutkan tingkatan orang. Ada ashabul fatwa atau ahlul fatwa, ada juga hukama, ya ada juga kubara. Kalau hukama ini, kalau ashabul fatwa itu atau ahlul fatwa itu orang yang pintar berdalil. Oh, ini dalilnya ini hukumnya ini. Kalau yang hukama itu pintar dia, ketika dia mengatakan sesuatu langsung mengena ke hati. Nah, kalau kubara itu dijelaskan ketika dia datang belum ngomong tenang semua orang. Ya, jadi seperti baginda Rasul. Belum ngomong kita lihat saja sudah tenang. Nah, orang-orang seperti inilah yang kita butuh. Ya, minimal hukama, ahli hikmah atau kubara-kubara ini. Sedangkan saat ini banyak orang berlomba-lomba menjadi ahlul fatwa, ashabul fatwa, yang pintar berdebat tetapi tidak pintar untuk memberikan makanan hati kepada orang-orang yang mendengar. Dari solusi tadi. Iya, itulah mengapa ketika ada permasalahan, ya, masalah itu menjadi runyam. Kenapa? Karena semua orang berdebat dengan idenya masing-masing, dengan dalilnya masing-masing. Ketika ada hukama zaman sekarang, dia membawa solusi. Ketika dia membawa solusi, tenang semua orang itu. Bagaimana baginda Rasul ketika ada masalah, beliau datang semua merasa kesejukan luar biasa. Sehingga pertanyaan tadi, bagaimana cara kita, ya, untuk bisa mengambil pembelajaran dari suatu musibah, dari sesuatu kondisi. Salah satu faktor pentingnya adalah adanya sosok besar di sekitar kita yang bisa menjelaskan hikmah di balik suatu peristiwa. Baik, dan tentunya pemirsa ya, tidak kita lalu lari ke perdukunan atau orang pintar atau orang yang bisa meramalkan kehidupan yang kita bakalan indah pada akhirnya nanti. Tapi tadi disampaikan ya, kembali ke orang-orang yang ada hukamanya, ahli bijak ya. Iya, ahli hikmah. Kemudian ada hikmah, kemudian ada juga kubarok, ada juga tadi ahli fatwa ya. Iya. Baik, tentunya ya itu bagian juga dari bagaimana kita mengembangkan wawasan kita tentang apa yang ada saat ini, termasuk tadi musibah-musibah dan bencana-bencana. Nah, kemudian ini pemirsa kita ini yang kita perlu tanyakan, bagaimana memupuk rasa iman kita dari aspek spiritual kita dengan apa yang terjadi, karena kan semua terjadi atas kuasanya, atas kemahabesaran ilahi. Baik pemirsa, kalau kita melihat situasi perkembangan dan apa yang kita bisa cerna, sadari dan pahami dengan kondisi yang saat ini kita rasakan, ini kan semua bidang ataupun ranah, ada aspek ekonomi, sosial, budaya, dan yang penting juga ini pendidikan. Tadi kita sampaikan aspek keimanan, menyikapi sesuatu yang ini semua tidak bisa kita kontrol, tidak bisa kita kendalikan, bahkan tidak bisa kita duga sebelumnya. Bencana musibah COVID ini dulu informasinya berakhir di akhir tahun 2020, tapi nyatanya bahkan semakin jadi juga di 2021, awal 2021 ini. Nah, bagaimana sih kita lalu aspek keimanan, keyakinan ini kita tumbuh kembangkan? Ini kan bagian dari sesuatu yang gaib ini, sesuatu yang tidak nampak. Musibah bencana ini kapan terjadi, sampai kapan itu terjadi, siapa saja yang akan menjadi korban atas kejadian tersebut nih Pak Ustaz. Ya, jadi memang ketika semua ini kita titik beratkan berharap ke Tuan Guru, sangat berat beban yang harus dipikul oleh seorang Tuan Guru. Terlebih jumlah umat dan masyarakat dibanding dengan Tuan Guru yang ada sangat berbanding besar. Ya. Artinya sebenarnya kita membutuhkan saat ini bagaimana peran daripada guru.
Guru ya. Ya, karena guru sangat penting. Lebih-lebih karena kita guru di sekolah ini maksudnya? Iya, guru di sekolah, karena memang pendidikan itu salah satu aspek pentingnya adalah keberadaan guru. Lebih khusus lagi karena kita berbicara tentang keimanan, guru yang berkaitan atau yang membahas tentang hal-hal yang berbau keimanan. Agama ya. Dalam pendidikan kita biasanya itu guru agama. Nah, maka penting bagi kita yang pertama berharap, misal seperti kami di UIN Mataram itu kebetulan Tiang itu berada di prodi program studi agama Islam. Itu Tarbiyah. ya, di Tarbiyah, Fakultas Tarbiyah di prodi pendidikan agama Islam. Itu bagaimana ketua prodi bersama dengan jajarannya mencoba untuk membentuk mahasiswa yang menjadi guru nantinya, yang bukan hanya mampu untuk transfer of knowledge. Jadi bukan hanya bisa mentransfer pengetahuan saja, tetapi how to build the mentality, the spirituality of the student, gitu kan. Bagaimana tempat kami di sana itu bisa membuat masyarakat atau membuat mahasiswa itu menjadi orang-orang yang bisa menyampaikan pengetahuan dan juga bisa membangun karakter mental spiritual. Nah, ketika guru-guru bisa seperti ini, ketika dia terjun ke masyarakat, kemudian dia menjadi guru yang berhadapan dengan mahasiswa, dengan siswa, di mana siswa itu butuh misal penguatan keimanan, maka dia bisa berperan di situ. Itulah mengapa Tiang bilang tadi pendidikan itu penting, karena pendidikan bukan hanya transfer pengetahuan, tetapi juga membentuk daripada karakter. Baik, walaupun tentunya pada suasana sekarang ini bisa pendidikan mengalami satu bisa kita sebut sebagai satu goncangan ketidakstabilan dan juga pembatasan-pembatasan, ya bukan berarti ini mengurangi semangat orang untuk terus menjadikan pendidikan sebagai yang utama ya tadi. Iya. Pertama tadi pendidikan keimanan, agama. Nah, karena memang di Islam, ya, ketika kita belajar tentang Islam, maka Islam mengajarkan kita untuk mendahulukan keimanan daripada akal. Mendahulukan keimanan daripada Iman akal. itu berakal. Karena akal itu fungsinya adalah menguatkan iman, bukan menjadi sandaran utama. Sebagai sebuah contoh, ketika Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, itu secara akal sampai sekarang belum bisa terpecahkan. Belum bisa Ya, karena membutuhkan waktu yang sangat lama dengan alat tercanggih saat ini untuk bisa tembus ke beberapa planet terdekat, belum sampai ke langit ke-7. Itu butuh berapa waktu alat tercanggih saat ini. Sedangkan ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan peristiwa Isra dan Mi'raj, maka walaupun akal kita belum kena terhadap hal tersebut, harus kita imani. Nah, itulah mengapa pentingnya keimanan dan nanti diperkuat dengan adanya akal tadi, karena ada beberapa hal yang sudah bisa diakalkan, dilogikakan, diberikan pemaparan ilmiahnya, ya, seperti misal proses embriologi, ya, seperti proses tumbuhnya tumbuhan, ya, ada dua laut yang tidak bercampur. Nah, itu hal-hal yang awalnya tabu, kemudian bisa dikuatkan oleh akal. Tetapi ada juga hal-hal yang sampai saat ini di Al-Quran belum bisa dikuatkan oleh akal. Itulah fungsi daripada guru, khususnya guru agama Islam. Karena ketika kita bicara tentang pendidikan formal, mereka yang sangat berpengaruh di situ untuk bisa menguatkan keimanan daripada murid-muridnya, termasuk mengambil hikmah dari sebuah peristiwa, termasuk pandemi saat ini. Ketika guru-guru, ya, walaupun mungkin saat ini sedang tidak bertatapan langsung menggunakan media, tetapi ketika guru-guru itu bisa menyentuh hati siswanya walaupun dengan media, tentu bisa menambah, ya, iman daripada siswa tadi untuk mengambil hikmah. Karena kalau iman lemah, tidak bisa kita mengambil hikmah, itu pasti orang ngeluh.
Tetapi ketika iman kuat, kita yakin ada pembelajaran, ada iktibar, ada ibrah dari suatu peristiwa, maka kita bisa mengambil hikmah daripada peristiwa tersebut. Itulah ketika kita berbicara dari tataran pendidikan formal. Nanti ketika kita berbicara tataran pendidikan non formal, informal, itu semua ada perannya masing-masing, termasuk nanti peran tuan guru, peran ustaz, peran keluarga, peran masyarakat, dan lain-lain sebagainya. Baik, justru berarti sekarang inilah tepatnya pemirsa, kalau begitu urgennya, begitu pentingnya agama, begitu pentingnya juga nilai-nilai keimanan tadi ya, yang tidak hanya sekedar mungkin terucap dalam kata-kata saja, tapi adalah sebuah perwujudan yang meneguhkan kita ya. Ini kan zaman akhir ini, kata orang lagi ini selain akhir zaman, pada musibah atau bencana ini menunjukkan zaman ini sudah ada di akhir-akhir seperti itu. Apakah ini bisa diterima dan dijelaskan? Memang ketika kita berbicara tentang akhir zaman, datangnya Rasulullah, diutusnya Rasulullah, itu adalah tanda akhir zaman. Karena Rasulullah dengan akhir zaman itu sangat dekat. Tetapi ketika kita bertanya tentang kapan prediksi tepat akhir zaman atau kiamat itu tiba, wallahu a'lam. Tetapi memang di antara ciri akhir zaman nanti, fitnah sangat luar biasa, ya, musibah, ujian begitu banyak, ulama meninggal begitu banyak, sehingga kita melihat selama tahun kemarin saja berapa jumlah ulama yang meninggal. Ya, kalau satu orang ulama itu 10 tahun belum tentu bisa dicetak. Maka ketika ratusan ulama meninggal, berapa lama kita membutuhkan untuk bisa mencetak ulama-ulama tadi. Jadi memang ketika kita berbicara apakah kita berada di akhir zaman, iya. Karena datangnya Rasul sendiri itu penanda ya, bahwa akhir zaman. Umat beliau ya, iya, umat yang berada di akhir zaman. Iya. Berarti. Cuma kapan akhir zaman itu tiba, wallahu a'lam bissawab. Tetapi sekali lagi kita berbicara, atau lebih baik kita berdiskusi, bukan berbicara tentang kapan akhir zaman itu tiba, tapi kita berbicara apa hal-hal yang dapat kita kerjakan sebelum akhir zaman itu tiba. Karena cepat atau lambat akhir zaman berbentuk kiamat kubro, atau akhir zaman bagi setiap orang berbentuk kiamat sugro, yakni meninggal, akan datang. Jadi lebih baik kita tidak bertanya kapan datangnya itu, tapi bertanya kita, ya, bagaimana dan apa yang kita kerjakan untuk mempersiapkan diri kita terhadap datangnya itu. Itulah mengapa kalau orang-orang bijak, dia akan melihat dan berpikir sisi-sisi apa yang sekiranya dia ambil yang dapat memberikan manfaat, bukan mengambil sisi yang dapat menambah mudarat. Ya, karena hakikatnya segala sesuatu itu bisa kita menambah runyam masalah itu, bisa kita mencari solusi dari masalah itu. Karena ketika kita bijak, sebesar apapun masalah, ada hikmah yang kita ambil. Tetapi ketika kita tidak bijak, sekecil apapun masalah, bisa besar masalah itu. Karena prinsip dalam hidup, sebesar atau segemuk-gemuknya ikan ada tulangnya, sekurus-kurusnya ikan ada dagingnya. Artinya apa? Sebesar-besarnya masalah pasti ada kebaikannya, kecil-kecilnya kebaikan pasti ada keburukannya bagi orang yang ingin mengambil keburukan itu. Baik. Jadi ya. Dan biasa ya kita mengambil tentunya tadi ya ibrah dari bagaimana kita seharusnya bersikap, terutama juga bagi mereka yang mengatakan kita berada di akhir zaman. Kan sekarang ini nyebar misalnya ya di YouTube, di media sosial, dengan tayangan-tayangan yang menggemparkan ataupun yang mencengangkan terkait juga dengan ini kan pandemi sesuatu yang nyata ya. Virus global seperti itu yang sampai sekarang ini, sehingga orang berdalih bahwasanya itu juga bagian dari tanda-tanda akhir zaman itu semakin dekat kepada hari akhir. Memang bila kita melihat semakin kesini, ya, ciri akhir zaman itu semakin tampak. Ya, dari ciri-ciri di Timur Tengah misalnya, peperangan, ya, termasuk prediksi-prediksi atau gambaran-gambaran hadis tentang akan banyaknya ulama yang meninggal, tentang ilmu-ilmu itu dicabut, ya, tentang apa, fitnah-fitnah atau tentang ajaran-ajaran yang dulu tabu sekarang tidak tabu, ya, tentang perkara-perkara haram yang dulu orang malu untuk menceritakan atau ditahu, sekarang mereka berlomba-lomba menampakkan. Itu memang
menunjukkan akhir zaman semakin jelas akan kedatangannya. Tapi kembali ketika kita bertanya kapan itu terjadi, jawabannya adalah wallahu a'lam bishawab. Karena memang banyak prediksi dari para ulama, di antaranya mengatakan bahwa akhir zaman itu ya, atau umur Nabi Muhammad ya, umur umat Nabi Muhammad ini adalah lebih daripada 1400 tahun dan kurang dari 1500 tahun. Ada yang mengatakan seperti kurang itu. dari 1500 tapi lebih dari 1400. 1400. Dan Tapi kita berada di antara tepatnya keduanya itu kapan ya? dan saat ini kita berada di antara Berarti ini kita di keduanya. abad yang terakhir atau seperti apa? Wallahu a'lam bishawab. Karena sekali lagi itu dikatakan oleh seorang ulama berdasarkan dalil-dalil yang beliau gunakan. Tetapi kembali ketika kita bertanya bagaimana tingkat kebenaran itu, ketika berbicara tentang akhir zaman ini lebih baik kita mengatakan wallahu a'lam bishawab. Karena dulu pernah Rasulullah ditanya tentang kapan hari kiamat tiba, Rasulullah mengatakan bahwasanya sungguh yang bertanya itu lebih mengetahui, sungguh yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya. Ya. Jadi pelajaran tidak serta semua permasalahan atau semua hal harus kita jawab. Termasuk ketika ada yang bertanya kapan hari kiamat itu tiba, tidak serta-merta harus kita jawab, oh kira-kira tahun sekian. Karena Rasulullah sendiri menggambarkan ketika ditanya kapan hari kiamat, beliau mengatakan sungguhnya yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya. Baik, sehingga tentunya pemirsa, walaupun kita menyaksikan, menonton setiap apapun yang menampilkan ya tanda-tanda akhir zaman dan seterusnya, tadi kita itu hanya sebatas tontonan yang tidak tentunya bisa diartikan itu sebagai satu Ya kita jadikan sebagai motivasi. motivasi. Tetapi kadarnya jangan terlalu berlebih. Misal seperti garam. Garam itu perlu dalam masakan. Karena tanpa ada garam hambar masakan itu. Jadi ya. Begitu juga dengan teori-teori akhir zaman dan lain sebagainya. Boleh kita gunakan, boleh kita manfaatkan untuk memotivasi. Beramal. Tapi jangan berlebihan. Hanya memotivasi diri itu, oh karena kiamat sebentar lagi silahkan tambah amal kita, tambah kebajikan kita. Tetapi kalau kita berdiskusi itu terus kita bahas sampai lupa beramal, itu masalah. Ya. Masalah karena membahas perkara itu terus tanpa mempersiapkan amal untuk mendatangi hari itu. Jadi seperti garam, kalau dia pas takarannya baik dia. Tapi ketika dia berlebih, maka dia tidak akan membawa kebaikan, bahkan membawa keburukan. Baik. Sama. Dan ini satu misal, ada satu sebagian orang yang mungkin ya kecewa, ada yang marah dengan kondisi yang dia rasakan sekarang ini akibat dari pandemi, akibat dari wabah dan virus dan seterusnya. Tapi tadi hanya kekecewaan ataupun kemarahan ataupun bahkan keputusasaan. Tapi tadi yang lebih penting itu bagaimana menyikapi dan mengambil pelajaran dan berbuat yang terbaik seperti itu ya. Kalau kita berbicara tentang kekecewaan, jangankan kita, Nabi Muhammad saja ketika mengambil suatu keputusan ada sahabat yang kecewa. Jangankan Nabi Muhammad, Allah saja ya, membuat suatu takdir banyak yang kecewa. Apalagi kita yang menentukan sesuatu. Itulah manusia. Sikap tidak puasnya itu berada dalam diri manusia itu. Tinggal kita how to manage, bagaimana cara kita mengatur itu. Karena memang ada bauan rasa tidak puas, rasa arogansi, itu memang bauan kita. Cuma bagaimana kita bahkan mungkin mengatur. tak peduli dan acuh ya. Benar. Apatis dengan keadaan. Iya, benar itu. Cuma sekarang bagaimana kita menjadikan musibah ini sebagai dasar bermuhasabah. Karena ada ungkapan mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisaplah diri kalian, ya, introspeksilah diri kalian sebelum kalian diintrospeksi nanti. Lebih baik kita seperti itu daripada sibuk mengintrospeksi orang, sibuk menyalahkan orang. Lebih baik kita sibuk menyalahkan diri kita. Apa kesalahan yang telah kita lakukan, apa kebaikan yang harusnya kita kerjakan tapi acuh kita tidak lakukan, sehingga terjadi kejadian-kejadian seperti ini. Sehingga kita introspeksi diri, sehingga kita merubah diri kita menjadi pribadi lebih baik, sehingga kita bisa menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, tentunya pemirsa, apapun yang kita dengarkan dan mungkin yang terbersit dalam hati kita untuk tadi ya menyikapi semuanya dengan penuh kesabaran. Tadi ketika kita ditimpa musibah kita bersabar ya mendapatkan rahmat bersyukur, itu sebuah
kebanggaan ya. Nah, tinggal bagaimana kita lebih dari sekedar bisa membicarakan ataupun berkeluh kesah ataupun membicarakan dengan ilmiah apapun yang menimpa kita, tapi yang lebih penting bagaimana kita beramal yang terbaik itu. Kan kematian itu satu yang yang pasti. Jadi banyak orang saat ini ribut tentang hal-hal yang berbau zahir, ya. Termasuk vaksin. Jadi dalam sebuah ungkapan Ibnu Athaillah itu menjelaskan, al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlas fiha. Amal kita itu seperti ruh, seperti badan. Nah, jadi amal kita itu seperti badan, dan ruh yang menggerakkan badan itu adalah keikhlasan, adalah hati. Sekarang banyak orang membuat badannya luar biasa kuat, sehat, tapi andai kata tidak ada ruh, maka badan yang sempurna itu tidak ada manfaatnya. Begitu juga dengan perkara-perkara yang kita coba gunakan, tanpa ada kita membawa hati di situ. Apa hati? Keikhlasan, ya. Kita membawa ketulusan, maka apapun perkara-perkara itu tidak akan membawa dampak. Kalaupun membawa dampak, tidak akan maksimal dia membawa dampak. Karena apa? Sehebat apapun badan, sekuat apapun badan, segagah apapun badan, manakala tidak ada ruh yang menggerakkan, maka badan tadi seperti mayat yang tidak memberikan manfaat. Begitu juga dengan perkara-perkara di kehidupan ini. Menyempurnakan perkara itu harus, tetapi menghadirkan ruh terhadap perkara-perkara itu juga hal yang penting, sehingga perkara-perkara itu bisa hidup. Itulah mengapa ajaran Nabi Muhammad, contoh dari para sahabat, sampai sekarang masih kita kenang. Kenapa? Karena semua amal-amal itu menghadirkan ruh pada amal tadi, sehingga dia tampak hidup, sehingga kita mengenang amal mereka semua. Baik, tinggal sekarang ini bisa kita akan memperbaiki dan menata tadi ruh kita ya, hati kita ya. Hati kita. Nata hati kita dengan masalah yang ada, dengan menyikapi fenomena yang ada, bencana termasuk musibah yang ada, ujian ataupun cobaan yang ada, dengan tadi menghadirkan tadi ruh ini. Mungkin bahasanya satu hal yang membutuhkan tadi keimanan ya, karena sesuatu yang tidak bisa dijangkau dengan akal pikiran manusia, tapi juga harus diawali dasarnya dengan keimanan. Baik Pak Ustaz dan Mirsa, tentunya hampir kurang lebih 1 jam kita berdialog dan mendapatkan banyak hal. Yang terakhir tentunya sebagai intisari dari dialog kita malam. Intisari dari dialog malam ini sesuai dengan tema kita, ya. Walaupun kita mengetahui di dalam dalil-dalil bahwa Allah menggolongkan seseorang itu diuji, menggolongkan seseorang itu diberikan musibah, ya, diberikan ibtila, diberikan bala, diberikan musibah, dan diberikan azab, biarlah itu tugas Allah yang mengklasifikasikannya. Tugas kita sebagai manusia bukan saling menjustifikasi. Oh, antum ini kena musibah. Oh, antum ini diazab. Oh, antum ini diuji. Jangan. Sudah, kita sama manusia saling tolong-menolong. Kalau ada yang membutuhkan pertolongan, kita bantu. Sehingga kita bukan saling melemparkan kesalahan, tapi saling mengintrospeksi diri, sehingga harmonisasi kehidupan itu bisa terjadi. Karena sekali lagi, yang mengetahui seseorang itu diuji atau tidak, diberi musibah atau diazab, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita sama manusia adalah saling menolong. Baik, luar biasa para pemirsa dan juga kaum muslimin dimanapun saya berada. Semoga malam ini adalah malam di mana kita membangkitkan kesadaran akan bagaimana kita menumbuhkan keimanan, menyikapi masalah dengan kesabaran, menyikapi musibah dengan kesabaran, dan bersyukur bahwasanya nikmat Allah masih Allah berikan kepada kita. Jazakallah, terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan kita tausiah dan pencerahannya pada malam ini. Insya Allah kita akan bertemu pada malam yang akan datang, pada malam Jumat yang akan datang dengan tema serta topik yang lebih menarik. Dan bisa seperti juga dikatakan oleh orang lain, bahwasanya ketika kita melihat masalah itu ada di sana, ada pada orang lain, ada pada klaim dan justifikasi tadi disampaikan, berhentilah bahwasanya masalah itu sebenarnya ada pada diri kita masing-masing. Baik Mirsa, demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.